persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Berjumpa kembali dengan kami pada hari ini di Menara Doa. Kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Saudara yang selalu mengikuti Menara Doa dengan kami. Nah, mari kita siapkan hati kita Bapak Saudara, kita datang kepada Tuhan, kita minta biarlah Tuhan hadir, Tuhan melawat kita bersama-sama di dalam doa kita ini. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa Bapak Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu buat kami. Terima kasih untuk kasih-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini ya Tuhan kami datang ya Tuhan. Kami sujud merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kehidupan kami. Bawa kami untuk kami mendekat kepadamu Tuhan. Lewat doa, pujian dan penyembahan. Lewat firman Tuhan hidup kami diubahkan. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Saudara. Ini doa kami Tuhan. Haleluya. Engkau baik. Engkau luar biasa buat kami. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Oh, Kaulah yang ku pandang selama hidup, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Ini doa kami, mari dari katakan haleluya. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Oh, Kaulah segala di dalam hidup. Kerajaan
mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, oh Tuhan, di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bahagia. Oh, Kaulah yang kupakai selama hidupku, selama hidup, ya Tuhanku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja-Ku. Mari datang sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan beri buat kami. Terima kasih untuk kuasa darah Yesus menyucikan kami, membungkus kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah bawa kami ya Tuhan, bawa umat-umat-Mu ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja atas hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami untuk selamanya. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari sembah Dia. Oh, Kaulah segala di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bahagiamu. Oh, Kaulah yang kupakai selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Lebih lagi sembah Dia. Oh, Kaulah segala di dalam hidupmu, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bahagiamu. Oh, Kaulah yang kupakai selama hidup, ya Tuhan Yesus, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja-Ku. Mari Bapak Ibu Saudara, hampiri Dia, sembah Dia. Kami sujud merendahkan diri kami Tuhan. Kami sujud menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya mujizat terjadi
Mari angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari dari awal katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Engkau melayakkan kami Tuhan, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Sembah Dia. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ini doa kami ya Tuhan. Oh, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi katakan, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Haleluya! 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 Ora lama takara lama ya lama ya lama. Ora lama ya syada lama. Mari angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa,
sembah Dia. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ora labata karalabaya ralabaya 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 naralabata karalabaya ralabaya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Makasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh Yesus. Oh Yesus. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya lama ya shani. Oh haleluya. Kami sembah, kami puji. Engkau ajaib Tuhan. Engkau mulia. Haleluya. 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 Terima kasih. Oh Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk setiap kekuatan baru, sukacita yang baru yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapa, kalau kami ada sampai hari ini, semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Makasih ya Bapa, kalau sebentar kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami anak-anak-Mu ini. Apa yang menjadi kerinduan-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu, sampaikan kepada kami. Dan biarlah kami boleh membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dan juga biarlah Engkau berkenan mencurahkan roh hikmat itu di tempat ini. Sehingga waktu kami dengar, kami boleh menjadi mengerti. Waktu kami boleh mengerti, kami boleh melakukannya. Pada saat kami melakukannya, kami tahu Tuhan sedang mengubah kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, urapi kami yang mendengar, urapi kami yang berbicara. Sehingga waktu kami pulang, kami sama-sama diberkati Tuhan. Makasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Oke, Bapak Ibu boleh silakan duduk. Shalom Bapak Ibu saudara terkasih.
Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita ambil dari Markus 5 ayat 25 sampai 29. Markus 5 ayat 25 sampai 29. Kita akan baca sama-sama firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaan ini makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, saya mau kasih latar belakang tentang firman Tuhan yang kita baca ini. Nah, suatu saat Saudara terkasih, Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu sampai di satu tempat. Nah, waktu mereka sampai di satu tempat, ternyata orang banyak itu berbondong-bondong datang dan mulai mengerumuni dia. Nah, di antara kerumunan tersebut ada seseorang yang sangat ingin bertemu dengan dia. Ternyata dia adalah seorang yang bernama Yairus. Dia adalah seorang pemimpin di sebuah rumah ibadah atau sinagoga. Nah, pria ini sangat mengharapkan pertolongan Tuhan Yesus karena putrinya yang sedang sekarat, dan dia percaya kalau Yesus datang maka putrinya akan disembuhkan. Nah, waktu Tuhan melihat iman daripada Yairus ini, Tuhan ngomong oke, dia mau datang ke rumahnya Yairus. Kemudian Tuhan Yesus dan murid-muridnya setelah Yairus pun mulai berjalan menuju ke rumah Yairus. Nah, tetapi ketika sedang berjalan menuju rumah Yairus itu, tiba-tiba perjalanan mereka terhenti oleh seorang wanita yang menderita pendarahan selama 12 tahun dan dapat disembuhkan. Nah, pertanyaannya, Yairus adalah orang yang pertama yang ngomong sama Tuhan Yesus minta tolong, tetapi wanita ini yang pertama kali ditolong Tuhan Yesus. Terus yang menariknya seperti ini, apa sih yang membuat wanita ini begitu spesial sehingga Tuhan menghentikan perjalanannya dari perjalanan menuju rumah Yairus, dia berhenti perjalanannya gara-gara wanita ini. Nah, dari firman Tuhan ini ada beberapa hal yang kita pelajari tentang firman Tuhan ini. Hal yang pertama kita pelajari adalah ternyata Yesus adalah seseorang yang peduli dengan orang yang terabaikan. Jadi poin pertama adalah Yesus adalah orang yang peduli dengan orang yang terabaikan. Nah, ternyata saudara terkasih, dalam beberapa hal perempuan ini adalah kebalikan daripada Yairus. Kalau Yairus ini karena adalah seorang pemimpin sinagoga yang sangat dihormati, sedangkan wanita ini adalah orang yang terbuang secara sosial. Yang kedua, Yairus adalah orang kaya, sedangkan wanita ini adalah seorang yang miskin. Sekarang kita lihat apa sih yang sedang dialami oleh seorang wanita ini, wanita pendarahan ini. Yang pertama, dia adalah orang yang sedang menderita secara fisik. Kenapa? Karena dia sedang menderita sakit pendarahan selama 12 tahun dan tampaknya tidak dapat disembuhkan. Bahkan dikatakan firman Tuhan bahwa perlahan-lahan penyakitnya itu akan menghancurkan dia. Jadi dia pertama adalah orang yang menderita secara fisik. Yang kedua, dia adalah orang yang menderita secara ekonomi. Ayat 26 dikatakan seperti ini. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah keadaannya semakin buruk. Jadi dia bukan cuma menderita secara fisik, tapi dia juga menderita secara ekonomi. Dan yang ketiga, dia menderita secara emosi. Nah, ternyata penyakit pendarahan ini disebut penyakit yang najis. Jadi kalau orang najis ini memegang sesuatu, maka orang lain pegang sesuatu yang dipegang dia, orang yang megang itu jadi najis juga. Makanya orang ini dihindari oleh banyak orang. Kenapa? Orang takut najis. Jadi orang tidak mau deket dia. Boleh dikatakan dia itu terbuang secara sosial. Dia tidak boleh berkumpul dengan komunitasnya, dengan keluarganya. Bahkan dia tidak bisa ibadah di rumah ibadah. Terus yang kelima, dia menderita secara religius. Kenapa? Karena orang sakit di zaman dahulu dikatakan seperti ini. Kalau kamu sakit berat, berarti kamu tuh sedang mengalami kutuk. Jadi ada pengertian seperti ini, ada pemahaman seperti ini. Kalau kerohanianmu buruk, keadaanmu buruk. Kalau kerohanianmu baik, maka keadaanmu pun baik-baik saja. Jadi bayangkan Bapak Ibu, betapa menderitanya wanita ini. Makanya dapat dikatakan bahwa perempuan ini adalah seseorang yang terbuang dan tidak ada
pengharapan. Kalau kita baca firman Tuhan ini kita pasti mikir seperti ini. Kok bisa ya dia bertahan dalam keadaan seperti itu ya? Kok bisa dia bisa menahan beban begitu berat? Nah ternyata hal yang menarik yang pertama kita pelajari adalah ternyata yang membuat perjalanannya Yesus terhenti itu bukanlah seseorang yang penting, bukanlah seseorang yang luar biasa, tetapi seseorang yang terbuang dan tidak ada pengharapan. Jadi untuk orang inilah Tuhan memberhentikan perjalanannya. Jadi di sini kita lihat betapa luasnya kasih dan belas kasihan Yesus. Ketika ada orang yang tidak terperhatikan, tidak terpedulikan, bahkan dijauhi, di saat itulah Tuhan hadir dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita punya Tuhan yang sangat peduli kepada kita. Terutama bagi kita yang merasa kita sedang terabaikan, kita tidak ada yang pedulikan, kita sedang dalam masalah besar. Kita tahu bahwa ada mata Tuhan yang tertuju kepada kita. Mungkin Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini mungkin berkata seperti ini. Perkawinanku tidak ada harapan lagi. Pekerjaanku tidak ada harapan lagi. Pelayananku tidak ada harapan lagi. Apa yang sudah aku lakukan semuanya hancur. Dan bahkan tidak ada orang yang mau berteman dengan aku. Nah biarpun apapun yang saudara alami, kita mau belajar dari wanita ini. Walaupun sepertinya dia tidak punya pengharapan, tapi Tuhan sanggup memberikan pengharapan kepada dia. Hal yang sama yang Tuhan akan lakukan kepada kita semua, sepertinya mungkin kita tidak punya pengharapan, tetapi dalam Tuhan sanggup memberikan pengharapan kepada kita semua. Amin. Ada seorang hamba Tuhan dan juga seorang konselor berkata seperti ini. Ketika seseorang mengalami sebuah permasalahan ataupun pergumulan yang membuat keadaannya terasa semakin berat, ketika dia merasa sendirian dan tidak ada yang peduli pada keadaannya. Tapi di saat dia menyadari bahwa ada yang peduli pada dirinya, maka dia akan menjadi kuat. Bapak Ibu Saudara terkasih, ada pribadi yang peduli sama kita. Ada pribadi yang matanya selalu tertuju kepada kita, yang namanya Yesus. Sehingga apapun yang sedang kita alami saat ini mungkin berat, ketahuilah kita tidak sendirian. Ada tangan Tuhan yang sedang memegang kita. Jadi poin pertama yang kita pelajari adalah Yesus adalah pribadi yang peduli kepada orang yang terabaikan. Yang kedua adalah Yesus menghargai iman percaya kita. Jadi poin kedua adalah Yesus menghargai iman kepercayaan kita. Nah, yang menariknya dari semua kekurangan wanita ini ada satu yang menonjol daripada wanita ini. Dia adalah orang yang tahu dan percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya harapannya. Jadi di balik banyak kekurangan dalam kehidupannya, dia punya hal yang positif. Apa hal yang positifnya? Dia punya iman percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan dia. Dia percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya harapannya. Kita lihat di Markus 5 ayat 27 dan 28. Di situ dikatakan seperti ini. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjama jubahnya. Sebab katanya, asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah yang menarik seperti ini, perhatikan kata, asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah Alkitab tidak menjelaskan kenapa wanita ini punya pemikiran seperti itu. Kenapa kok dia bisa berpikir bahwa kalau dia jama jubah Yesus, dia akan sembuh. Nah, Alkitab tidak menjelaskan. Tetapi dari beberapa komentari menyebutkan seperti ini. Karena dia adalah orang Yahudi. Orang Yahudi itu percaya ketika seseorang memegang benda kudus seperti mezbah, seperti korban, maka orang yang memegang benda kudus itu akan dikuduskan. Makanya dia percaya seperti ini. Waktu dia pegang pribadi Yesus yang berkuasa, walaupun memegang jubah Yesus, maka kuasa itu akan mengalir ke dalam diri dia. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, mungkin dia sedang dipengaruhi oleh mitologi Yunani Romawi kuno, di mana mereka percaya kalau ada orang sakti, maka ketika kita memegang barang miliknya, maka kita akan menerima kuasa daripada orang tersebut. Jadi ini merupakan kemungkinan kenapa kok dia bisa berpikir kalau aku pegang barangnya Yesus aku sembuh. Nah ternyata apapun pemikirannya seperti itu, yang menarik seperti ini. Di balik pemikirannya yang mungkin kurang tepat,
Tetapi ada satu hal yang begitu kuat dalam dirinya, bahwa dia adalah orang yang sedang mendesak kebutuhannya dan dia punya iman percaya. Makanya dikatakan gini, seandainya aku bisa menjamah jubahnya, aku akan sembuh. Nah, kita perhatikan kata asalku jamah jubahnya aku akan sembuh. Ada pertanyaan menarik seperti ini, kenapa kok dia berpikir untuk menjamah jubah Yesus? Kenapa dia tidak pegang Yesus saja? Kan sama aja. Kalau dia pikir gini, kalau kita pegang jubah Yesus bisa sembuh, kenapa tidak pegang Yesus langsung? Nah, ternyata yang menarik seperti ini Bapak Ibu. Ternyata dia sadar bahwa dia adalah orang yang najis. Makanya kenapa dia berusaha mendekati Yesus dengan diam-diam. Supaya tidak menarik perhatian orang banyak. Kenapa? Kalau dia sampai ketahuan ada di tengah orang-orang yang sehat, yang sedang baik, maka dia bisa dilempari dengan batu. Jadi kalau sampai misalnya Yesus lagi, kan orang banyak lagi ngerumuni Yesus. Kalau sampai dia masuk ke tengah-tengah itu, orang sadar bahwa dia orang najis, maka dia bisa mati lempari batu. Terus yang kedua, dia mungkin berpikir seperti ini. Apa kata Yesus nanti kalau aku pegang tubuhnya? Pasti dia merasa gini, orang najis, kenapa aku pegang aku? Nanti aku juga najis. Mungkin dia takut seperti itu. Makanya yang dia pikir seperti ini, ya udahlah, aku percaya Yesus dapat menyembuhkan aku. Paling tidak aku senggol aja. Aku pegang jubahnya aja. Aku pasti sembuh. Ngerti ya Bapak Ibu ya. Walaupun mungkin pemikirannya salah. Mungkin imannya tidak sempurna. Tapi dia punya iman percaya bahwa Yesus adalah pengharapannya dia. Makanya waktu dia jamah jubah Yesus, apa yang terjadi? Itu dikatakan ayat 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Kalau dalam bahasanya diterjemahkan, aliran darahnya segera mengering. Jadi pendarahan dia tuh bukan cuma flek. Jadi seperti air yang mengalir begitu deras. Jadi waktu dia disembuhkan, aliran itu terhenti. Makanya dia bisa merasakan, aku sudah sembuh. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi poin yang kedua ini apa yang kita pelajari? Poin dua yang kita pelajari seperti ini. Ternyata pentingnya kita punya iman dan pengharapan. Waktu kita punya iman dan pengharapan, walaupun mungkin kita tidak punya iman yang sempurna. Mungkin kita banyak tidak mengerti tentang teologi ya. Mungkin banyak hal yang kita tidak mengerti tentang Tuhan. Tapi waktu kita punya iman dan percaya kepada Tuhan, maka Tuhan menghargai iman kepercayaan kita. Amin Bapak Ibu. Jadi apapun keadaan kita, kalau kita punya iman percaya, Yesus menghargai iman percaya tersebut. Amin. Jadi poin yang pertama adalah Yesus peduli dengan orang yang terabaikan. Yang kedua, Yesus menghargai setiap iman percaya kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, Yesus memberikan lebih daripada apa yang kita harapkan. Nah, saya pengen ajak Bapak Ibu Saudara kasih berpikir seperti ini. Yesus kan sedang terburu-buru bersama Yairus kan menuju ke rumahnya Yairus. Karena anak perempuan Yairus yang satu-satunya itu hampir mati. Nah, tapi waktu di tengah perjalanan dia bertemu dengan orang yang pendarahan selama 12 tahun yang memegang jubahnya. Nah bayangkan, Yesus itu lagi buru-buru, kan ada orang yang perlu ditolong dia buru-buru. Kok wanita itu sempat memberhentikan dia dan dia berhenti. Dan yang menariknya kan waktu wanita ini sembuh, Yesus tahu dia sembuh. Kenapa Yesus mesti berhenti? Benar enggak Bapak Ibu? Kan wanita ini butuh kesembuhan dan dia dapat kesembuhan itu. Yesus tahu bahwa ada kuasa yang mengalir dan wanita itu sembuh. Nah waktu dia tahu wanita itu sembuh, kenapa dia masih memberhentikan langkahnya? Bukannya cukup sudah sembuh. Kenapa dia sampai berhenti untuk wanita ini? Dan yang menariknya di Markus 5 ayat 32 dikatakan, lalu ia memandang sekeliling. Nah, memandang sekeliling ini kata kerja yang dipakai adalah perfect tense, yang artinya sesuatu yang diulang-ulang. Jadi dia tuh benar-benar mencari wanita itu. Pertanyaannya kenapa? Kan wanita itu perlu kesembuhan, dia dapat kesembuhan. Kan cukup dan dia teruskan perjalanan, tidak perlu berhenti. Kenapa dia berhenti untuk wanita itu? Nah, jawabannya ternyata Yesus memberikan lebih baik daripada yang diharapkan oleh perempuan itu. Perempuan itu hanya mengharapkan kesembuhan, tapi Yesus memberikan yang namanya hubungan, keselamatan, dan kesembuhan.
Kita lihat ayatnya ya. Di ayat 30 dan 31. Di ayat 30 dikatakan seperti ini. Siapa yang menjamah jubahku? Ini kata Yesus. Waktu murid-muridnya dengar Yesus ngomong seperti itu, mereka ngomong gini. Yesus, Guru, engkau tahu kan kita nih sedang dikerumuni banyak orang. Semua orang tuh nempel di badan kita, pegang-pegang kita, pegang-pegang engkau. Pastilah ada yang menjamah engkau. Nah, terus Yesus bilang seperti ini. Yesus bisa ngomong seperti itu karena dia merasa ada kuasa yang mengalir. Di situ kan bahasa dalam itunya dikatakan tenaga, bukan tenaga tapi yang benar adalah kuasa. Kuasanya mengalir. Makanya dia berhenti seperti itu. Nah, disinilah dikatakan seperti ini. Ternyata sepertinya kalau kita baca firman Tuhan tuh Tuhan tidak tahu siapa yang pegang dia. Tapi secara pandangan ilahi Tuhan tuh tahu persis siapa yang memegang dia. Tuhan tuh tahu persis siapa yang sudah disembuhkannya. Cuman kenapa kok dia bertanya, siapa yang menjamah aku? Dia bertanya seperti itu dengan tujuan agar perempuan ini keluar dari persembunyiannya dan bertemu dengan dia secara pribadi. Makanya di ayat ketiga, waktu perempuan itu mendengar Yesus tahu bahwa ada kuasa yang mengalir dan menyembuhkan dia ketakutan. Di ayat 33 dikatakan seperti ini. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Jadi pertama waktu dia sembuh tuh dia sudah takut, gemetar. Kenapa? Kok dia merasakan kuasa dan menyembuhkan dia. Dan kemudian dia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Nah, ternyata ada hal yang menarik dari ayat ini, Bapak Ibu Saudara terkasih. Di situ ada kata takut dan gemetar. Ternyata kata takut dan gemetar ini bukan takut karena akan dihukum. Tapi takut dan gemetar ini bicara tentang dia menyadari bahwa dia ada dalam hadirat Tuhan. Kenapa dia menyadari dia hadirat Tuhan? Dia sembuh. Waktu nyentuh jubah Yesus dia sembuh. Makanya dia kaget. Dan dia sadar aku ada di dalam hadirat Tuhan. Waktu dia ada dalam hadirat Tuhan. Ada ketakutan gemetar yang secara kudus. Di mana dia menyadari bahwa dia ada di hadapan Tuhan. Nah waktu dia ngomong sama Tuhan. Ayat 34 ini yang Tuhan katakan kepada dia. Maka ini katanya. Kata Yesus kepada perempuan itu. Hai anakku. Perhatikan. Dia tidak ngomong seperti ini. Hai perempuan. Dia tidak ngomong hai perempuan. Tapi dikatakan apa? Hai anakku. Bahkan dalam bahasa aslinya bukan cuma anak. Anak perempuanku. Hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya bunyinya seperti ini. Anak perempuanku, imanmu telah membuatmu sembuh. Pergilah dengan damai dan sembuhlah dari penderitaanmu. Nah perhatikan kata penderitaan. Ternyata Tuhan tidak ngomong seperti ini. Sembuhlah dari sakitmu. Tapi dia sebut penderitaan. Penderitaan itu bahasa aslinya adalah masti. Apa arti masti? Cambuk atau bencana. Jadi penderitaan yang menggambarkan dampak traumatis dari penyakit yang dialami oleh perempuan ini. Jadi waktu Tuhan menyembuhkan perempuan ini bukan cuma sakitnya. Tapi penderitaan yang dialami perempuan ini karena penyakitnya pun itu dibebaskan daripada dia. Jadi penderitaan yang dialami apa aja? Bukan cuma sakit fisik. Tapi ada dampak ekonomi, rohani, sosial, itu dampak semua. Nah waktu Tuhan pulihkan dia, bukan cuma menyembuhkan sakitnya dia. Tapi melepaskan dia dari penderitaan semua itu. Ngerti Bapak Ibu ya? Jadi kita mengharapkan apa? Tuhan kasih lebih. Kita mengharapkan sesuatu, tapi Tuhan kasih lebih. Makanya di sini dikatakan seperti ini. Di ayat 34 ya. Di ayat 34 itu bunyinya kan seperti ini. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, anak perempuanku, imanmu telah membuatmu sembuh. Pergilah dengan damai dan sembuhlah dari penderitaanmu. Ternyata kata sembuh di dalam kalimat itu ada 2 kali. Yang pertama, imanmu telah membuatmu sembuh. Dan yang kedua, sembuhlah dari penderitaanmu. Nah, kedua kata sembuh ini punya bahasa Yunani yang berbeda.
Kita lihat dulu yang pertama. Kata imanmu, kan ada dua kata ya. Imanmu telah membuatmu sembuh dan sembuhlah dari penderitaanmu. Kita lihat dulu kata sembuh daripada sembuhlah dari penderitaanmu. Nah, kata sembuhlah dari penderitaanmu ini dalam bahasa aslinya adalah iomai, bukan siomai. Bukan siomai, iomai ya. Apa arti iomai? Iomai, kesembuhan fisik. Tetapi ada kata sembuh lagi di bagian pertama. Anakku, imanmu telah membuatmu sembuh. Kata sembuh di situ bahasa aslinya adalah sozo. S-O-Z-O. Apa artinya? Diselamatkan dari dosa. Jadi bukan cuma kesembuhan tubuh, tetapi dia diselamatkan dari dosa. Makanya Markus 5 ayat 34 kan dikatakan seperti ini. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkanmu. Nah, ternyata Injil sering menggunakan kata zozo ini untuk menunjukkan hubungan antara iman seseorang dan keselamatannya. Contohnya ya, pernah ada seorang wanita yang disebut wanita pelacur, itu membasuh kaki Yesus dengan air matanya. Dan kepada wanita ini Yesus ngomong seperti ini, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Jadi ada hubungan antara iman seseorang dan keselamatan seseorang. Ya, nah kata ini dipakai zozo. Nah, ternyata di Alkitab Tuhan sering menyembuhkan banyak orang yang tidak menunjukkan iman yang sejati. Jadi ada orang yang disembuhkan walaupun dia tidak menunjukkan iman yang sejati. Jadi yang disembuhkan cuma tubuhnya. Tetapi ada juga orang-orang yang disembuhkan dengan iman yang sejati. Jadi yang disembuhkan bukan cuma tubuhnya, tapi dia memperoleh keselamatan. Nah, kepada perempuan ini Tuhan bukan cuma menyembuhkan tubuhnya, tapi juga Tuhan memberi dia keselamatan. Jadi dia mendapatkan kesembuhan tubuhnya, dengan kesembuhan tubuhnya, dia dapat bersekutu kembali dengan keluarganya dan boleh kembali beribadah. Tapi ada hal yang kedua yang lebih penting. Dia mendapatkan keselamatan dan dia berdamai dengan Tuhan. Nah, perhatikan kata ya, perhatikan baik-baik. Waktu wanita itu tersungkur di hadapan dia, Tuhan bilang begini, hai anakku, hai anak perempuanku. Waktu Yesus ngomong seperti ini, Tuhan sedang ngomong apa sih? Ada hubungan antara dia dengan wanita itu. Seperti seorang bapak kepada seorang anak. Hari itu wanita itu bukan cuma disembuhkan dari tubuh fisik, dari sakit fisiknya. Tapi hari itu dia menjadi anak Allah. Hari itu dia menjadi anak Allah. Seringkali Bapak Ibu, waktu kita datang sama Tuhan, mungkin kita cuma mengharapkan ya yang penting aku ditolong Tuhan. Yang penting aku bebas dari permasalahanku. Yang penting aku sembuh dari sakitku. Yang penting aku dapat jalan keluar. Bagiku yang penting itu aja. Tapi ternyata di dalam Tuhan, Tuhan bukan cuma pengen kasih itu. Tapi yang Tuhan inginkan adalah hubungan yang intim dengan Dia. Tuhan sanggup memberi lebih daripada apa yang kita minta. Amin Bapak Ibu. Bisa dibayangkan enggak Bapak Ibu ya kalau misalnya Yesus tidak pernah berhenti. Maka perempuan itu cuma dapat kesembuhan. Waktu dia dapat kesembuhan bagaimana orang lain tahu bahwa dia sudah sembuh? Tidak tahu. Itu penyakit dari dalam. Kalau kusta sembuh kelihatan. Oh enggak, kustanya mungkin hilang. Tapi kalau penyakit pendarahan gimana orang tahu kalau dia sudah sembuh? Terus kalau orang lain tidak tahu dia sembuh gimana dia bisa kembali kepada komunitasnya? Makanya Tuhan bilang seperti ini, siapa yang menjamah aku? Dia pengen wanita itu keluar. Tunjukkan imanmu. Engkau sudah punya iman dan kau melihat hasil imanmu, kau dapat kesembuhan. Keluar. Dan Tuhan ngomong kepada orang banyak, kamu sudah sembuh. Yang artinya kau sudah boleh balik kepada komunitasmu. Hari ini Tuhan yang mendeklarasikan dia. Bahwa dia sudah sembuh dan dapat kembali kepada komunitasnya. Amin Bapak Ibu. Menarik sekali ya Bapak Ibu ya. Kita pikir kenapa kok Tuhan sampai segitunya untuk perempuan itu. Karena Tuhan punya rencana yang begitu indah untuk perempuan itu. Amin. Begitu juga dengan kita di tempat ini. Mungkin kita punya banyak permasalahan. Mungkin kita sedang mengalami masa-masa yang sulit. Ketahuilah
Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang peduli kepada anak-anaknya. Dan dia selalu menghargai iman percaya kita. Mungkin kita punya keterbatasan dalam berdoa, tapi dia mengerti siapa anak-anaknya. Dan yang lebih menarik, Tuhan selalu menyediakan lebih daripada apa yang kita harapkan. Hanya yang penting mau tidak kita punya iman percaya dan berharap kepada dia. Mari kita bangkit berdiri yuk. Oh, Ralabaya Shandakra. Makasih Tuhan, makasih Roh Kudus. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang kami pegang Tuhan, yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Kami sembah Kau, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Mungkin keadaan kita hampir-hampir sama dengan wanita ini. Kita merasa sudah gak ada pengharapan. Mungkin kita merasa sudah gak ada pengharapan dalam pernikahan kita, dalam pekerjaan kita, dalam sekolah kita, mungkin dalam pelayanan kita. Tapi biarlah hari ini kita belajar bahwa di saat kita merasa gak ada yang peduli, di saat kita sendirian, justru di saat itulah mata Tuhan sedang tertuju kepada kita. Dia sedang melihat anak-anaknya dan dia menyediakan waktu untuk anak-anaknya. Karena itu Bapak Ibu, hari ini kau boleh datang dengan Tuhan. Hari ini kau boleh bawa setiap doa-doamu. Dan kau boleh berdoa saat ini. Saya percaya bahwa Bapa kita sedang mendengar doa-doa itu. Karena dia peduli dengan kita. Dia tahu keadaan kita. Dan ketahuilah, Tuhan bisa memberi lebih daripada yang kita harapkan. Dia tahu banget apa yang paling kita butuhkan. Dan dia mau memberinya. Karena itu mari kita datang berdoa saat ini. Mulai berdoa. Mulai berdoa. Apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi pergumulan, bawa kepada Tuhan. Bawa kepada Tuhan. Ada yang peduli. Ada yang mengasihi kita. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Bahwa pada saat ini hamba berdoa untuk tangan-tangan yang diangkat di hadapan Tuhan. Hamba juga berdoa untuk orang-orang yang sedang melihat acara ini. Bapa, hamba berdoa bagi mereka ya Tuhan. Mungkin pada saat ini mereka merasa mereka sudah kehilangan pengharapan. Mereka merasa mereka sudah ditinggalkan oleh orang lain. Dan mereka merasa sendirian.
Biarlah pada saat mereka sedang mengalami masa-masa sulit seperti itu, biar mereka tahu bahwa ada pribadi yang tidak pernah meninggalkan mereka. Ada Yesus yang peduli atas hidup mereka. Ada Yesus yang peduli dengan keadaan mereka. Biarlah pada saat ini mereka boleh datang dengan penuh keberanian di hadapan Engkau ya Tuhan. Biarlah pada saat ini mereka boleh membawa setiap doa-doa mereka dengan iman, percaya dan pengharapan. Bahwa di dalam Engkau selalu ada pengharapan. Dan kami percaya bahwa Engkau selalu memberi lebih daripada yang kami harapkan. Karena itu ajari kami untuk percaya dan beriman pada saat ini. Apapun keadaan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya ada waktunya Tuhan akan menjawab doa kami. Ada waktunya Tuhan akan beracara dalam kehidupan kami. Karena itu berdoa berkati anak-anak-Mu yang sedang dalam masa-masa yang sulit. Maupun dalam keadaan baik-baik saja. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan nyatakan kasih-Mu dan belas kasihan-Mu. Sehingga mereka tahu bahwa mereka tidak pernah sendirian. Ada Tuhan yang sedang memegang tangan mereka. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Materaikan firman-Mu dalam hati kami. Bertumbuh menghasilkan buah pada musimnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semuanya sudah diberkati dengan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita datang sama Tuhan saat ini yuk. Mari kita datang. Biar setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita mau ingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau ingat bagaimana ada pribadi yang mau mati dan bangkit bagi dosa-dosa kita. Biarlah kita ingat kebaikan Tuhan saat ini. Mari ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Makasih ya Tuhan Yesus, makasih ya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, bukankah roti yang ada di tangan kanan kita adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita anggur tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kekasih, bukankah anggur yang ada di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Makasih ya Bapa untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Kalau saat ini kami mau pulang, kami mau terima berkat daripada Tuhan. Mari kita mau angkat ke
Kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mari kita arahkan hati dan mata kita kepada Tuhan yang akan memberkati kita semua. Kekasih-kasih Kristus, pulanglah dan bawalah berkat yang berlimpah dari Bapa di surga. Kasih dan anugerah terbesar di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persuruhan manis bersama Roh Kudus, mulai menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan sudah datang menjemput kita di dalam permai sampai Maranatha. Kita semua yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.